dengan angka. Jadi kualitatif itu dengan verbal atau kata-kata. Kalau kuantitatif itu dengan nominal atau angka. Ibu ulang. Apa ya tadi? Kalau kualitatif dengan apa dilambangkan? Dengan angka. Kualitatif. Kuantitatif angka. Nominal. Kualitatif itu dengan kata, kuantitatif itu dengan angka. Oke. Sekarang kita contohkan. Ya. Kita melihat fenomena data yang ada di sekitar kita. Sederhana saja, nggak usah yang jauh-jauh. Anggap aja kalian meneliti tingkat kecantikannya Syahrini. Syahrini memiliki wajah yang ayu, body yang bagus. Sekarang, paparkan Syahrini dengan cara kualitatif dan paparkan Syahrini dengan cara kuantitatif. Coba siapa yang bisa mengomentari secara fisik Syahrini dengan kata-kata? Ibu tunjuk ya. Kenal dengan Syahrini nggak? Kenal, Bu. Kenal, Bu. Atau artis yang baru siapa? Ada artis yang baru? Belum kenal, Bu. Belum kenalan. Belum kenalan. Artis Korea siapa? Ayo. Nasir. Ayo yang umum aja sudah, Syahrini aja sudah. Itu zaman ibu ya, zaman kalian kenal juga. Kalau kalian sebut artis Korea, ibu nggak kenal. Nah, Syahrini kita komentari dengan kata-kata. Syahrini itu adalah sebuah data. Kita bisa melihat yang namanya Syahrini. Sosoknya kita lihat. Sekarang komentari Syahrini dengan kata-kata. Kita ingin tahu tentang data fisiknya. Ya, ibu minta kalian mencontohkan. Ini kira-kira laki-laki atau perempuan yang contoh Syahrini. Ibu minta perempuan dulu deh. Nurul Anissa, coba komentari. Berikan, lambangkan Syahrini dengan kata-kata. Syahrini adalah seorang artis. Ya, masa artis aja gitu. Lambangkan sosoknya Syahrini itu siapa? Bagaimana wajahnya, bagaimana fisiknya, bagaimana? Syahrini dari wajahnya cantik tapi agak menor, Bu. Agak cantik tapi agak menor gitu ya. Nah, itu kan penilaian yang kita lihat dengan mata kita. Itu adalah data. Ada lagi yang menambahi data, itu kan data baru satu tuh. Ada lagi yang menambahkan penjelasan. Napita, ayo. Penjelasan. Tadi koma. Wajah mulus. Kulit mulus. Hidungnya mancung. Hidung mancung, ya betul. Hidung mancung. Yang jelas lebih mancung daripada kita ya, Allah. Bener. Ada lagi yang nambahkan laki-laki sekarang. Ayo tambahkan. Dia memiliki jambul khatulistiwa. Oh, memiliki jambul khatulistiwa, betul. Itu ke atas ya. Nah, itu data kualitatif. Nah, dan seterusnya dan lain-lain dipaparkan dengan kata. Memiliki kulit yang mulus, tangan yang lembut, tangan yang halus, dengan bulu mata lantik, apa namanya? Bulu matanya tuh istilahnya tuh. Kemudian memiliki maju mundur tuh istilahnya? Jargonnya. Stylenya kayak gitu. Terus ya semua itu dipaparkan dengan kata-kata. Dan kata-kata supaya betul-betul menggambarkan itu adalah sosok Syahrini. Ketika Anda menggambarkan data-data tersebut, orang yang tidak tahu sosok Syahrini akan tahu, oh ini yang dimaksudkan adalah sosok Syahrini. Ternyata inilah sosok Syahrini. Jadi kata-kata itu sangat bisa mempengaruhi pemikiran orang lain. Ketika kita menggambarkan seseorang. Kalau sampai data yang kita sampaikan itu salah, maka gambaran orang tentang orang itu akan beda. Gitu. Nah, sekarang kita gambarkan dengan angka.
Rambut Syahrini, kalau dihitung dari angka 5 sampai 10, nilainya berapa? 8. Ada lagi yang bernilai? 3. Nah, kemudian kulit lembutnya wajah Syahrini, kalau diangkakan dari 5 sampai 10, berapa angkanya? 9,9 Bu. Masya Allah. 9, Bu. 9. 9,5. Karena saking lembutnya, misalnya wajahnya saking cantiknya. Terus alisnya, kerapian alisnya dari 5 sampai 8 berapa? 5 sampai 10 berapa? 7. 8, Bu. 8. 8. Ada yang 7. Nah, Ibu pernah nanyakan ini ke mahasiswa pasca sarjana. Kata Ibu, tapi ini nilainya berapa? 6 aja Bu katanya. Oh gitu ya, gitu ya. Mungkin lebih cantik istri di rumah kayak gitu. Artinya bisa jadi secantiknya orang apapun, pokoknya nilainya rendah, yang paling cantik adalah istri di rumah begitu. Itu penilaian subjektif. Nah, penelitian subjektif sangat mungkin terjadi kalau penelitian subjektif. Tetapi kalau penelitiannya usaha apa adanya, kalau memang dia cantik, kita katakan cantik begitu ukurannya. Terus tinggi badan dengan idealan tubuh dari 5 sampai 10 berapa? 8. 7, Bu. 7. 7. Oke. Nah, sekarang bisa nggak membedakan kita memaparkan data itu dengan cara apa? Bisa, Bu. Oke. Memaparkan data, apa yang kita lihat, itu ada 2 caranya. Ada dengan kata-kata, ada dengan Angka. Nah, itu terjadi juga dalam penelitian kalian. Tapi penelitian kalian bukan menilai artis. Penelitian kalian nanti adalah meneliti tentang dunia pendidikan. Misal, motivasi anak belajar masa pandemi. Yuk kita paparkan dengan 2 kata. Menurut observasi dulu, mata kalian yang pernah melihat orang belajar masa pandemi. Coba saya minta kata-katanya, motivasi siswa di masa pandemi dalam belajar. Ibu minta pendapatnya Selvina Yanti secara kata-kata, bagaimana motivasinya? Gimana Selvin? Motivasinya kok, Bu? Iya. Bu, iya motivasi belajar online. Sekarang tapi full online ya, bukan sebentar online sebentar tidak. Motivasi siswa belajar dengan full online. Bagaimana motivasinya? Rendah, tinggi, sedang, atau kalau tinggi dipaparkan bagaimana? Semangat atau tidak semangat? Sedang. Ya, sedang itu kalau menurut pandangan Selvina bagaimana? Motivasi. Karena motivasinya itu sedang, karena sebagian dari siswa sekolah tuh pengennya offline, Bu, sebagian. Karena kan ingin bermain kayak gitu, Bu. Ya, betul. Berjumpa sama teman-teman. Kalau online kan tidak bisa bertemu teman, tidak bisa bermain, sehingga motivasi belajar secara full online itu kurang menyenangkan jadinya. Nah, itu bisa dipaparkan. Nah, sekarang kita nilai secara angka. Kondisi sekarang, motivasi anak belajar dalam full online, kalau kita nilai dari 5 sampai 10, berapa angka tingkat motivasi mereka kira-kira? 5, Bu. 7, Bu. Kira 7, Bu. 7. Kalau 5 sangat rendah sekali jadinya. 7 ya, sedang ya. 7, sedang. Nah, seperti itu. Motivasi. Membedakan ketika kita melihat sebuah fenomena, kita gambarkan dengan data secara kata-kata, dengan kita lambangkan dengan angka. Ini pengetahuan pembuka awal dulu. Ke dalamnya nanti makin artinya semuanya ada aturannya. Ketika kita ingin memaparkan fenomena atau data dengan kata-kata, bagaimana caranya? Ketika kita ingin melambangkan data itu dengan angka, itu juga ada aturannya. Masing-masing ada cara-caranya masing-masing.
Misalnya, apakah semua orang harus diwawancarai, Bu? Misalnya, mahasiswa Kota Palangkaraya itu misalnya ada 5.000. Apakah ke 5.000-nya itu yang harus kita wawancari? Kalau Ibu kan tadi tanya 1, 2, 3. Kalau penelitian di Kota Palangkaraya misalnya, motivasi belajar phone online siswa di Kota Palangkaraya. Pertanyaannya, apakah seluruh siswa harus ditanyain? Tidak. Tidak. Berarti kita dengan cara apa? Di Perwakilan aja. perwakilan saja. Meskipun judulnya itu di Kota Palangkaraya. Nah, di Kota Palangkaraya, jumlah siswa di Kota Palangkaraya itu disebut dengan populasi kalau dalam penelitian. Ya. Jadi kita menyebutkan judul teks di Indonesia misalnya, di Kalimantan, di Kota Palangkaraya, maka jumlah siswa yang ada di lokasi segitu semua itu disebut dengan populasi setelah penelitian. Lalu perwakilan-perwakilan itu dalam istilah penelitian itu disebut dengan Sampel. sampel. Nah, itu istilahnya ya. Makanya ada istilah nanti populasi dan sampel penelitian. Terus, bagaimana cara mengambil sampel? Nah, itu karena ada lagi penjelasannya. Bagaimana cara mengambil sampel untuk kualitatif, bagaimana cara mengambil sampel untuk kuantitatif. Itu beda. Sampel untuk kualitatif dengan sampel untuk kuantitatif. Supaya betul-betul menggambarkan apa yang mau kita teliti. Ibu bayangkan ya, Ibu contoh-contohkan. Kalau kita ingin mengetahui kebijakan rektor dalam pendidikan di masa pandemi, IAIN Palangkaraya misalnya, itu kira-kira sampel yang paling berbobot siapa di sana? Yang memberikan informasi. Mahasiswa. Hah? Dosen. Mahasiswa, Bu. Mahasiswa. Kebijakan rektor dalam kebijakan rektor tentang pendidikan di masa pandemi. Siapa kira-kira orang yang bisa kita sampel untuk mendapatkan informasi itu? Satu. Mahasiswa, Bu. Nah, satu mahasiswa, oke. Kenapa? Karena mahasiswa yang mendapatkan proses pendidikannya. Mahasiswa yang merasakan kebijakan itu. Gitu. Kedua, siapa lagi yang bisa memberikan informasi? Dosen. Dosen adalah orang yang mengajar di dalam dunia pendidikan yang ada di perguruan tinggi di IAIN Palangkaraya. Maka dia termasuk orang yang pelaku melaksanakan hasil dari kebijakan tersebut. 3, siapa lagi? Tim lapangan. Tim lapangan siapa? Tim lapangan siapa? Yuk, di rektor supaya betul-betul menggambarkan tentang kebijakannya rektor. Wakil rektor, Bu. Wakil rektor, boleh. Wakil rektor. Rektornya sendiri bisa nggak? Bisa. Nah, rektornya sendiri adalah orang yang mengeluarkan kebijakannya. Kayak gitu. Wakil rektor bidangnya yang bidang akademik. Wakil rektor ada 3. Ada wakil rektor 1, ada wakil rektor 2, ada wakil rektor 3. 1, 2, 3 ini mana lagi yang pas untuk bidang ini? 1 atau 2, 3? 2. Bidang kemahasiswaan tuh. Hah? Bidang apa? Kemahasiswaan. Kemahasiswaan. Kalau bidang kemahasiswaan tuh nangani minat bakat, seni, olahraga. Hah? Bidang? Dan kurikulum. Bidang, kalau di sekolahan namanya wakamat. Wakil kurikulum, madrasah ya, wakamat. Bidang kurikulum biasanya, dan itu dipegang oleh wakamat. Di dalam perguruan tinggi, itu waktu itu ada 3 ya. Wakil rektor 1 itu khusus menangani bidang akademik. Akademik itu adalah tentang dunia pendidikan terkait perkuliahan. Yang jadi berbau tentang akademik semuanya. Tentang
kapan kuliah, bagaimana cara kuliah, bagaimana mulai kuliah, kita harus bagaimana, itu yang semuanya satu-satu. Jadi WR1 atau wakil dekan 1. Kalau kedua, itu menangani bidang sarana prasarana dan keuangan. Jadi kalau kalian protes sarana prasarana ke WR1 salah. Jadi kalau sarana prasarana dan bidang keuangan itu ke WR2 atau wakil dekan 2. Tentang misalnya WC rusak nih. WC rusak lalu mengadunya kemana? Kalau mengadunya ke bidang kemahasiswaan salah. Tetapi bidang ke sarana prasarana dan keuangan ya. Kemudian bidang 3 adalah kemahasiswaan. Kemahasiswaan itu terkait etika mahasiswa, minat bakat mahasiswa, terkait olahraga, terkait organisasi mahasiswa, itu semuanya di bidang 3. Nah, kalau berbicara tentang kebijakan pendidikan, penjabat rektor dalam pendidikan di IAIN Palangkaraya berarti WR berapa? WR1. WR1. Kalau di fakultas berarti siapa yang diwawancarai? Ada dekan, ada wakil dekan 1. Di bawahnya lagi siapa lagi? Prodi. Kaprodi. Ketua program studinya. Karena kurikulum itu di tangan Kaprodi, begitu. Baik, sudah. Nah, itulah orang-orang yang bisa memberikan data terkait judul tersebut. Nah, selanjutnya, kalau kita ingin menanyakan kebijakan itu, kira-kira ya, ke security bisa nggak? Tidak, Bu, menurut teman. Bukan, ya, tidak ya, security tidak bisa. Meskipun dia juga warga kampus IAIN Palangkaraya. OB bisa nggak? Tidak. Tidak. Nah, jadi tidak semua populasi itu bisa disampel untuk memberikan informasi akurat terkait tema atau penelitian yang akan kita angkat. Jadi harus tepat. Nah, kriteria tersebutlah yang ditentukan oleh peneliti. 1, kriterianya ini, memahami tentang kebijakan. 2, dia adalah pelaksana kebijakan. 3, adalah orang yang menerima kebijakan misalnya. Mahasiswa, pelaksana kebijakan misalnya dosen. Kemudian orang yang menjadi sumber kebijakan, rektor, wakil rektor, misalnya dekan, misalnya begitu. Itu satu judul. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, kalau tadi kan kebijakan, sekarang kepemimpinan tentang manajemen misalnya. Kepemimpinan rektor IAIN Palangkaraya misalnya begitu. Ini peneliti ingin tahu kepemimpinannya ternyata pakai model apa misalnya. Nah, itu tuh yang ditanya kira-kira mana yang lebih berbobot, wakil rektor, dekan-dekan, atau security? Wakil rektor. Wakil rektor, oke. Dekan gitu ya. Meskipun artinya begini. 1 orang wakil rektor dan 10 security yang ada di IAIN Palangkaraya itu ngomong, kepemimpinannya ini, begini. Security 1, security 2, security 3, OB1, OB2, OB3, OB4, OB5 misalnya. Ada 10 nih ngomong nih. Ada 10 ngomong tentang model kepemimpinan. Dengan 1 ngomong WR1 tentang model kepemimpinan. Mana yang kalian percaya? WR1, Bu. WR1. Kenapa jadi WR1? Padahal banyak lah tadi, security-nya 5, OB-nya 5 misalnya. Karena bukan termasuk 1, Bu. sampel, Bu. Karena bukan, dia warga kampus loh, warga kampus IAIN Palangkaraya. Kan kepemimpinan rektor di IAIN Palangkaraya. Kenapa jadi tidak bisa diakui dia sebagai orang yang kita wawancarai? 5 security, 5 OB. Ngumpul itu dengan lawan 1. Kuat yang mana? Kuat 1 WR1. Kenapa alasannya?
Karena bukan bidangnya, Ibu. Mungkin dari pengalaman Bu dan bidang. Iya, karena bukan bidangnya. Security tidak bisa menjelaskan tentang model kepemimpinan. OB tidak bisa menjelaskan tentang model kepemimpinan. Dia nggak bisa menjabarkan. Jadi menanyakan kepada orang yang nggak tepat, hasilnya akan Tidak tepat. tidak valid, ya, tidak pas. Gitu. Menanyakan orang yang kesalah orang, hasilnya akan ambigu, aneh kayak gitu. Menanyakan fikih misalnya ke orang guru olahraga misal, kan nggak pas. Nah, jadi kalau kita menanyakan tentang model kepemimpinan, apa yang beliau lakukan, bisa ke sumbernya orang-orang yang berbidang dalam itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika kalian meneliti, maka perlu diperhatikan sekali yang namanya sampel tersebut. Sampel ini kira-kira data ini betul-betul mewakili informasi yang kita inginkan atau tidak. Begitu juga dengan kuantitatif nanti. Nah, kalau kuantitatif, Ibu contoh. Kalau tadi Ibu contoh kualitatif ya. Jadi ada yang diwawancarai. Ternyata siapa yang paling diwawancarai, paling efektif diwawancarai misalnya. Kita buat kriteria-kriteria orang-orang diwawancarai. Kemudian Ibu contoh, itu cuma satu contoh kualitatif. Kualitatif itu banyak, ada macam-macam juga. Itu cuma satu contohnya saja. Contoh yang kuan lagi, yang angka. Menyatakan untuk mengetahui satu benda itu manis, gini, Ibu akan membuat teh manis, teh gitu, teh dalam kawah, teh itu. Kemudian teh itu Ibu kasih gula 2 kilo atau 3 kilo. Drum ya, drum besar. Yang bukan drum besi itu, drum yang plastik begitu loh. Kasih air teh orang jualan untuk acara pengantinan misalnya. Kemudian Ibu kasih gula. Nah, untuk mengetahui kadar manis, nah, kadar manis itu kan biasanya dalam IPA tuh ada angka kadarnya manis, ada berapa, ada istilah angkanya, ada 7, ada berapa gitu. Ibu tidak paham istilah-istilah tingkat kemanisan itu, tapi dia dalam bentuk angka tingkat kemanisan itu. Apakah kalian untuk mengetahui minuman yang sekawah seemberan tadi itu untuk manis atau tidak, meminum sewadahannya itu atau bagaimana? Tidak Bu, cuma dicicipi Bu. Tidak, cuma dicicipi. Jadi secangkir aja sudah cukup. Minum secangkir sudah mewakili yang seemberan. Minum secangkir sudah mewakili yang drum plastik tadi, sewadah tadi itu. Atau ini kita tuangkan kita minum. Nah, kemudian untuk membuktikan sebuah kelompok makanan itu masih baik atau tidak, basi atau tidak, satu kelompok dengan kadar waktu yang sama, keluarnya sama, misalnya terdiri dari 50 kotak misalnya. Roti ya, misalnya roti 50 kotak, dan semua roti ini tidak ada masa kadaluarsanya, tapi dia dikeluarkan dengan waktu yang sama. Nah, untuk mengetahui makanan itu rasanya enak, masih enak atau tidak, apakah dicicip 50-nya tadi atau cuma dicicip 1 atau 2 atau 3? 1. Cicip sebagian aja Bu. Mungkin kalau cicip 1, baik. Kalau kita cicip 1, bisa jadi cuma ini aja yang kurang nyaman. Bisa jadi di ujung sana masih nyaman. Kita ambil 1, ternyata di sudut sini ya, ada 50 nih, acak nih, kita ambil misalnya. Set kita cicip, rasanya nggak enak. Siapa tahu di ujung situ masih enak rasanya. Kita ambil bagian ujung sana, kita cicip lagi. Sama masih nggak enak. Masih ragu lagi. Coba tongnya di bagian dalam. Masuk aja tangan kita ke dalam. Set dirasain lagi kuenya. Ternyata juga sudah tidak baik lagi. Maka kesimpulannya, kue yang 50 tadi itu simpulannya layak dibuang atau tidak? Layak. Layak dibuang. Cukup di sampel 1, 2, 3, 4 itu. Nah, itu penelitian ketika mendapatkan angka, data-data angka itu ternyata nih angka keakuratannya cuma segini, ini juga cuma segini, maka itulah hasilnya. Begitu juga kan nanti kalau dalam dunia pendidikan ada dengan angka saja.
Misalnya, Ibu menanyakan kepada di kalian ini ada berapa orang nih? Ada 39. Misalnya, Ibu akan 39, Ibu tidak mesti harus menanyakan ke 39-nya ini tingkat motivasi ke kalian. Ibu bisa nanya ke Marioni, Marioni tingkat motivasi kamu berapa? Kalau dihitung dari 1 sampai 5. Kata Marioni, ada 3 Bu motivasi saya. Mutia Deliana, berapa? 4 Bu motivasi saya. Kemudian Alfian Fauzi, 5 motivasi saya. Wahid Fahru Razi, berapa motivasinya? 3 Bu. Nah, dari sekian angka tadi, Ibu bisa mengatakan itu cukup perwakilan, misalnya 70% Ibu ambil, atau 50% saja, atau 10% saja dari jumlah populasi keseluruhan. Nah, itu yang disebut dengan sampel cukup mewakili dari keseluruhan. Tapi nanti Ibu akan tunjukkan ada rumus-rumusnya untuk menentukan jumlah sampel. Kalau misalnya populasinya 1000 misalnya, maka sampelnya berapa ratus? Nah, itu ada rumusnya. Kalau sampelnya 500, populasinya 500, berarti sampelnya berapa? Oh, sampelnya cuma 200 sekian. Kalau sampelnya 150 Bu, maka populasinya 150 Bu misalnya. Maka sampelnya berapa? Sekian. Itu ada tabelnya. Ibu cuma menjelaskan bahwasanya tidak perlu harus semua. Ibu kira begitu ya untuk awal-awal ini. Jadi hari ini kita Ibu menjelaskan tentang metodologi penelitian itu terbagi dari 2 cara, secara kualitatif dan secara kuantitatif. Inti dari hari ini, kualitatif itu dimaknai memaparkan data dengan kata-kata, kuantitatif memaparkan atau melambangkan data dengan angka. Iya, kemarin kalian meresum tentang apa? Belum Bu. Sudah. Minggu kemarin sebelum edukasi resum. Tugas meresum minggu yang kemarin dikumpul hari ini. Jadi begitu. Yang tugas yang hari ini dikumpul minggu depan resumannya. Jadi kemarin tuh pertemuan yang kedua, yang resumen yang kedua. Kalau pertama kan kontrak pembelajaran, kontrak perkuliahan. Jadi hari ini nanti meresum yang ketiga, tapi dikumpulnya minggu depan. Jadi yang resuman yang minggu kemarin dikumpulkan di diskusi. Nah, kemarin tentang apa ya? Ilmu Pengertian pengetahuan. kebenaran, pengetahuan dan pengetahuan. Oke, kebenaran dan pengetahuan. Baik. Apa kesimpulannya? Ada yang bisa menyampaikan? Kebenaran itu didapatkan dari mana? Ada yang bisa menyampaikan kebenaran diperoleh dari mana? Sudah meresum? Yang mana yang sudah meresum? Ayo, kebenaran didapatkan dari mana? Berpikir Berita dapat berita Ada 2 cara Bu, bisa secara ilmiah atau non ilmiah. Dengan cara ilmiah, dengan non ilmiah. Oke, sebentar dulu ya. Silakan kalian buka kalian apa ngarannya, resume kalian sebentar. Ibu ada keluar sebentar. Nanti Ibu tanya, Ibu balik lagi bentar.